Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini biasanya kita akan bahas tentang materi matematika, dan kali ini kita akan bahas tentang dalil L'Hopital. Manfaatan pada turunan sebuah fungsi untuk menentukan limit fungsi, untuk mempermudah pendidikan limit fungsi, terutama pada limit fungsi yang menghasilkan nilai tertentu. Nah, nama dalil L'Hopital diambil dari nama penemunya, yaitu Guillaume de L'Hopital. Ia merupakan seorang matematikawan asal Prancis yang juga dikenal dengan nama, ini bahasa Prancis ya, susah bacanya, Guillaume Francis Tony Marquet de L'Hopital, yang lahir pada tahun 1661. Dalil L'Hopital sendiri, aturan L'Hopital ini digunakan pada limit fungsi, dan boleh dipakai jika menghitung dan menemukan suatu fungsi limit yang hasilnya tak tentu. Misalkan hasilnya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa disebut dengan teorema L'Hopital. Teorema L'Hopital. Dalil L'Hopital berlaku buat fungsi trigonometri, jadi bisa berlaku buat fungsi trigonometri maupun fungsi aljabar. Maka penting untuk memahami terlebih dahulu cara mencari turunan dari sebuah fungsi, baik itu fungsi trigonometri maupun fungsi aljabar. Kita juga bisa menentukan limit sebuah akar menggunakan dalil L'Hopital ini. Formula dari dalil L'Hopital ini adalah misalkan fx dan gx, sebuah fungsi yang dapat diturunkan, mempunyai turunan, fungsi fx dan gx ini mempunyai turunan, dapat diturunkan. Jika limit fx dibagi gx dengan x mendekati a, ini diperoleh bentuk tak tentu seperti 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka langkah berikutnya adalah limit fungsi ini bisa dicari dengan limit dari turunan pertama fx-nya dibagi turunan pertama dari gx-nya. F aksen x dibagi g aksen x. Jika suatu limit menghasilkan nilai tak tentu atau 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, kita bisa menyelesaikan limit tersebut dengan menurunkan atau mendiferensiasikan pembilang dan penyebut dari fungsi limit. Setelah itu baru disubstitusikan nilai x-nya, x-nya mendekati a, berarti nanti x-nya ini di a disubstitusikan ke x pada fungsi baik pembilang maupun penyebut setelah diturunkan. Contohnya, saya kasih beberapa contoh di sini. Tentukan nilai dari limit sin x per x dengan x-nya mendekati 0. Kalau kita substitusi langsung dengan substitusi langsung x sama dengan 0, maka akan diperoleh sin 0 dibagi 0. Kita tahu bahwa sinus dari 0 itu sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah 0 per 0. Ini salah satu bentuk yang tak tentu, tak terdefinisi. Tentu. Nah, untuk itu kita gunakan dalil L'Hopital, yaitu dengan menurunkan pembilang dan penyebutnya. Di limit ini, limit sin x per x dengan x mendekati 0 itu bisa dicari dengan limit dari turunan sin x dibagi dengan turunan x. Turunan sin x itu adalah cos x, turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari x sendiri adalah 1. Sehingga kita bisa substitusikan nilai x-nya ke dalam fungsi yang baru, cosinus 0 dibagi 1. Cosinus 0 dibagi 1. Nah, kita tahu bahwa cosinus 0 itu sama dengan 1. Sehingga hasilnya adalah 1 per 1. Sama dengan 1. Sehingga kesimpulan kita limit sin x per x untuk x mendekati 0 ini
hasilnya adalah 1. Ya. Contoh yang kedua, ya, tentukan nilai limit dari 4x dibagi tangen x. Ya. Kalau kita substitusi langsung ya, dengan x mendekati 0 di sini ya, yang mendekati 0, kalau x-nya sama dengan 0, maka kita bisa memperoleh nilai ya 4 kali 0 dibagi tangen 0. Ya. 4 kali 0 dibagi tangen 0 atau ya berarti 0 dibagi 0 lagi. Ya, ini juga merupakan bentuk tak tentu. Langkah berikutnya, kalau diperoleh nilai tak tentu seperti ini, maka kita bisa gunakan dalil L'Hopital tadi. Ya, turunan dari 4x itu berapa? Turunan dari tangen x berapa? Ya. Jadi limit 4x dibagi tangen x dengan x mendekati 0 itu sama dengan limit dari turunannya 4x itu adalah 4. Ya, turunan tangen x itu adalah sekant kuadrat x. Ya. Nah, sehingga kalau gini langsung kita substitusikan kembali ya. X-nya kita sama dengan 0 ya. Ini masukkan ke sini. Jadi 4 dibagi sekant kuadrat dari 0. Nah, sekant kuadrat dari 0 berapa? Sekant 0 itu berapa? Ya, sekant 0 itu sama dengan 1. Kalau dikuadratkan jadi 1 juga. Sehingga limit dari 4x per tangen x, x-nya mendekati 0 itu sama dengan 4. Ya, sama dengan 4. Nah, ini contoh yang kedua dari penggunaan dalil L'Hopital itu sendiri. Contoh yang ketiga, ya, nilai limit dari cos 2x dibagi sin x min cos x ya, dengan x mendekati pi per 4. Ya, karena dengan satuannya radian, ya, satuannya radian di sini ya, x-nya pi per 4. Maka akan peroleh dengan substitusi langsung x sama dengan pi per 4, ya, berarti di sini kosinus 2 kali pi per 4. Ya. Kosinus dari 2 kali pi per 4 dibagi sinus pi per 4 dikurangi kosinus pi per 4. Ya. Kosinus pi per 2 atau kosinus ini kan disederhanakan menjadi per 2. Ya. Kosinus setengah pi ya, dibagi sinus per 4 pi min kosinus per 4 pi, ya, itu sama dengan 0 dibagi setengah akar 2 min setengah akar 2. Sehingga hasilnya adalah 0 dibagi 0 juga. Ya, ini adalah bentuk tak tentu. Nah, untuk itu ya, kita bisa gunakan dalil L'Hopital. Jadi limit dari cos 2x dibagi sin x min cos x dengan x mendekati pi per 4 ya, sama dengan limit dari turunan dari cos 2x itu adalah 2 sinus 2x ya. Turunan dari sinus x itu adalah cosinus x ya. Turunan dari min cos x itu adalah sin x. Di sini ya, turunan cos 2x itu adalah min 2 sin 2x. Ya, min 2 sin 2x. Ya, turunan dari sin adalah cosinus, turunan dari cosnya adalah min sin. Sehingga ini cosinus x plus sin x. Ya. Nah, baru kita substitusikan nilai x ya pi per 4 ke di sini. Ya. Hasilnya berapa? Min 2 sinus pi per 2 ya. Karena di sini 2 ya, 2 kali pi per 4 itu menjadi pi per 2 atau setengah pi. Yang bawah kosinus pi per 4 ditambah sinus pi per 4. Nah, sekarang yang atas ya, sinus setengah pi ya, sinus setengah pi itu adalah 1 ya, dikalikan min 2, jadi min 2 kali 1 adalah min 2. Yang bawah kosinus per 4 pi itu setengah akar 2 ditambah sinus per 4 pi juga setengah akar 2. Ya. Sehingga hasilnya min 2 dibagi ya, setengah ditambah setengah 1 akar 2. Ya. Min 2 dibagi akar 2 atau kalau ini dikalikan sekawannya ya, kali akar 2 per akar 2 ya, berarti ya, min 2 kali akar 2 dibagi akar 2 kali akar 2 adalah 2. Ya. Min 2 dibagi 2 hasilnya 1, tinggal min akar 2. Ya, diperoleh di sini bentuknya sudah tidak ya, bukan tak tentu lagi. Ya, sudah diperoleh nilai dari limit ya, kosinus 2x dibagi sin x min cos x dengan x mendekati pi per 4 itu hasilnya adalah min akar 2. Nah, bagaimana dengan bentuk limit tak hingga seperti ini ya, tentukan limit 2x pangkat 4 dibagi x kuadrat dibagi 3x pangkat 5 plus 7x pangkat 3 ya,
dengan X mendekati tak hingga. Kalau sebelumnya pernah Anda pelajari juga untuk menentukan limit tak hingga begini, ya, maka kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi masing-masing pembilang dan penyebutnya. Nah, nanti akan diperoleh nilai tertentu. Ya. Nah, kita ingin buktikan bahwa dengan dalil L'Hopital ya bisa diperoleh juga nilai yang sama. Ya. Nah, kalau dengan substitusi langsung, maka ini hasilnya adalah 2 kali tak hingga pangkat 4 ditambah tak hingga kuadrat dibagi 3 kali tak hingga pangkat 5 ditambah 7 kali tak hingga pangkat 3. Nah, ini hasilnya masih yang pembilangnya tak hingga, penyebutnya juga tak hingga. Ini bentuk tak tentu. Karena diperoleh bentuk tak tentu, maka pakai dalil L'Hopital. Masing-masing pembilang dan penyebut diturunkan. Ya, sehingga menjadi limit, ini turunannya adalah 8x pangkat 3 ditambah 2x ya, dibagi 3 kali 5, 15x pangkat 4 ditambah 7 kali 3, 21x kuadrat. Ya. Nah, kalau kita substitusi lagi, kembali ya, hasilnya masih ini 8 kali tak hingga pangkat 3 ditambah 2 kali tak hingga ya, dibagi 15 kali tak hingga pangkat 4 ditambah 21 kali tak hingga kuadrat. Ini hasilnya masih tak hingga per tak hingga, masih bentuk tak tentu. Ya, untuk itu kita bisa pakai dalil L'Hopital lagi, kita turunkan lagi. Ya, hasilnya menjadi turunan dari 8x pangkat 3 tambah 2x adalah 24x kuadrat ditambah 2. Ya. Dibagi 15 kali 4, 60. Ya, 60x pangkat 3 ditambah 21 kali 2, 42x pangkat 1. Ya, 42x. Dengan substitusi kembali hasilnya adalah 24 kali tak hingga kuadrat ditambah 2 dibagi 60 kali tak hingga pangkat 3 ditambah 42 kali tak hingga. Hasilnya adalah masih tak hingga per tak hingga, masih tak tentu lagi. Ya. Kita pakai dalil L'Hopital lagi hasilnya. Ya. Diturunkan lagi menjadi 24 kali 2, ya, 48x pangkat 1 ditambah 0. Ya. 48x yang penyebutnya menjadi 60 kali 3, 180x pangkat 2 ditambah 42. Ya, dengan substitusi kembali, maka diperoleh nilai ya, yang atas 48 kali tak hingga, yang bawah 180 kali tak hingga kuadrat ditambah 42. Ini masih menghasilkan tak hingga per tak hingga. Ya, masih bentuk tak tentu. Kembali lagi dengan dalil L'Hopital lagi, ya, maka dihasilkan pembilangnya adalah 48, ya, turunannya. Nah, penyebutnya menjadi 180 kali 2, 360x ditambah 0. Ya, 360x. Nah, ini dengan substitusi kembali diperoleh ya 48 dibagi 360 kali tak hingga. Ya. Nah, ini hasilnya apa? Ya, yang atas 48, yang bawah tak hingga. Ya, berapa ini hasilnya? Ya, 48 dibagi tak hingga itu hasilnya adalah 0. Ya, bukan lagi nilai tak tentu. Nah, kalau hasilnya sudah 0, bukan tak tentu lagi, ya ini berarti hasil atau penyelesaian dari limit ya 2x pangkat 4 ditambah x kuadrat dibagi 3x pangkat 5 plus 7x pangkat 3 dengan x mendekati tak hingga. Ya. Ya. Jadi limit ini sama dengan 0. Ya. Nah, ini berapa contoh penggunaan dalil L'Hopital untuk menentukan limit fungsi jika diperoleh nilai tak tentu. Ya. Nah, untuk latihan Anda silakan kerjakan 5 soal berikut ini. Ya. Silakan Anda kerjakan ini sebagai latihan. Ya. Itu kami juga sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.